Kita lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di Kurikulum Merdeka kelas 11. Pada bagian yang ke-11 kita akan belajar tentang CSS. Materi yang pertama adalah cara penulisan. Kita ke topik yang baru dari pemrograman web. Topiknya yang kedua adalah CSS. Untuk capaian pembelajaran adalah terampil menata halaman HTML sesuai dengan fungsi dan estetika. Untuk yang pertama kita akan belajar tentang cara penulisan dari CSS. Untuk materi CSS bisa dilihat di dalam referensi kita w3schools.com, kemudian kita bisa klik CSS. Kemudian untuk materi yang pertama kita akan belajar tentang cara penulisan. Kita ke VS Code. Di dalam sini pastikan ini di bagian atas. Untuk penulisan ada 3 cara. Yang pertama ini disebut dengan inline. Jadi inline itu diletakkan di dalam elemen dari HTML. Contoh misalnya dalam div. Di dalam div ini disebut dengan inline. Jadi ini saya akan buat sesuai dengan kontrol garis miring inline CSS. Jadi ada di dalam sini. Saya akan buat di sini dengan style. Kemudian saya isi dengan margin top. Misalnya saya akan buat dengan 50 px. Kemudian ini kita kontrol S. Kalau kita scroll, nah ini ada jarak 50 px. Jadi ini kalau misalnya saya tambahkan ke 200 px, kita kontrol S, kemudian kita lihat, nah ini ada jarak yang besar. Ini disebut dengan inline. Kemudian kita juga bisa meletakkan di dalam head ini. Jadi di dalam head ini saya akan buat style. Kemudian saya akan buat yang image ini. Jadi saya akan pilih img seperti ini. Kemudian saya akan buat kurung kurawal ini. Saya akan tulis dengan width. Saya isi dengan 100 px. Nah ini px. Nanti kita akan bahas penggunaan dari satuan ini. Satuannya 100 px. Nah ini dia jadi kecil. Kalau saya buat dengan 200, maka dia akan menjadi seperti ini, 200 px. Ini disebut dengan penulisan secara internal. Jadi ini saya akan buat kontrol garis miring yang adalah internal CSS. Jadi kita buat yang pertama adalah inline, yang kedua internal. Kemudian berikutnya kita akan buat file. Kita kontrol S, kemudian saya akan buat file dalam sini. Saya akan beri nama style.css. Nah ini kita akan buat style.css. Kemudian yang pertama kita akan gabungkan dulu. Jadi ini akan saya sambungkan dengan yang ada dalam sini. Caranya adalah di sini saya akan buat style, tinggal link CSS ini. Nah, link CSS ini sudah mengarah ke dalam style.css. Dan ini kita kontrol S di dalam CSS ini. Saya akan menambahkan, saya akan buat yang body. Jadi saya akan panggil elemennya ini. Elemennya adalah body. Kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Saya akan buat background color. Saya isi dengan aqua. Nah secara otomatis ini akan berubah. Kontrol S. Nanti setiap fungsi dan cara penulisan ini akan kita bahas di materi berikutnya. Untuk materi ini kita akan fokus ke cara penulisan saja. Cara penulisannya disebut dengan eksternal. Jadi kalau seperti ini saya akan letakkan di dalamnya ini. Kemudian kontrol garis miring disebut dengan eksternal CSS. Jadi ini kita kontrol S. Jadi penulisannya itu ada 3. Inline, jadi kita letakkan CSS di dalam elemen. Kemudian internal kita letakkan di dalam head ini, antara head open dan head close. Jadi di antara ini kita letakkan style ini. Kita juga bisa letakkan external CSS. External CSS itu file CSS-nya diletakkan di luar dari HTML ini. Jadi di luar dari file HTML ini. Kalau internal itu terbatas hanya untuk halaman ini saja. Kalau kita mau buat CSS di sini, di dalam kotak, kita harus meletakkan CSS lagi di dalam sini. Jadi kalau internal itu kelemahannya, dia tidak bisa diletakkan di file yang lain.
Kemudian kalau inline itu hanya bisa di dalam elemennya saja. Jadi ini di dalam div-nya saja. Kemudian kalau eksternal ini bisa diletakkan atau diambil ke dalam file yang lain. Jadi ini si kontak ini nanti juga bisa menggunakan file yang ada di dalam style.css ini. Jadi tinggal mengatur penggunaannya dengan cara memanggil. Kita buatkan di dalam head open dan head close ini. Jadi kalau misalnya dalam kontak kita mau contoh ini di dalam sini, nah ini tidak ada, kita bisa buatkan. Saya akan cut dulu, Ctrl X, saya akan buat tanda seru seperti ini. Kemudian ini saya akan paste. Kemudian yang ini saya akan panggilkan file CSS-nya link. Kemudian kita klik yang CSS. Style CSS-nya ini ada di luar dari ini. Berarti kita kasih titik-titik, kemudian garis miring. Ada di sini style CSS. Nah, kita Ctrl S. Nah, ini secara otomatis ini juga akan menggunakan file yang ada di dalam style ini. Jadi kalau kita back, maka dia akan kembali lagi punya backgroundnya adalah Aqua. Nah, itu cara penulisan dari CSS. Kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.